Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Dial Hadi. Hari ini saya akan sedikit mereview tentang audio recorder portable Zoom H4n Pro. Di video sebelumnya, saya sudah pernah sedikit berbagi pengalaman tentang user experience memakai Zoom H4n Pro, khususnya dalam dunia cinematic wedding dan juga film pendek. Kali ini saya akan sedikit membahas ataupun mereview tentang spesifikasi, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh Zoom H4n Pro ini. Tentunya audio recorder Zoom H4n Pro ini memiliki fungsi yang sangat banyak, sehingga teman-teman bisa memilih audio recorder ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Mari kita bahas pertama terlebih dahulu tentang fisik yang ada pada Zoom H4n Pro ini. Kalau kita lihat secara sekilas, Zoom H4n Pro ini memiliki material yang sangat baik. Terlihat begitu kokoh dan memakai material yang tidak murahan tentunya, karena harganya pun juga cukup lumayan. Kalau dulu saya membeli Zoom H4n Pro ini seharga sekitar 3 jutaan. Tapi mungkin sekarang harganya sudah naik menjadi 4 jutaan karena dolar yang semakin naik. Kalau kita lihat input yang ada pada Zoom H4n Pro ini, yang pertama itu ada input jack XLR. Jadi di sini ada channel 1 dan ada channel 2. Nah, di tengah input jack XLR ini juga bisa kita masukkan input jack Canon ya. Jadi kalau untuk merekam suara gitar itu juga bisa kita colok langsung ke sebelah sini. Kemudian ke sebelah samping kanan di sini ada beberapa navigasi. Yang pertama adalah navigasi ke atas dan ke bawah seperti scroll seperti ini, dan ini bisa ditekan juga seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol menu untuk kita memilih menu. Kemudian di sini juga ada tombol record level, ini juga untuk menambah ataupun mengurangi record level ataupun audio gain yang ada pada recorder kita. Kemudian di bawahnya ada slot memory card, ini bisa kita gunakan untuk mengisi memory card kita sampai 32 GB. Kemudian di samping sebelah kiri terdiri dari berbagai macam input. Yang pertama ada input remote ya di sebelah sini untuk melakukan perekaman dan sebagainya, tapi remote-nya dijual terpisah. Kemudian ada input monitor ya, artinya di sini juga bisa kita colokkan headset 3,5 mili untuk memonitor rekaman yang kita lakukan. Kemudian di bawahnya ada tombol volume, kemudian di bawah juga ada jack untuk USB, bisa untuk storage dan juga bisa untuk sound card. Nah, ini kelebihan audio recorder ini, bisa kita gunakan untuk recorder secara langsung ataupun digunakan sebagai sound card. Kemudian di sini ada fitur hold dan tombol untuk mematikan. Kemudian di sebelah atas, di bagian mikrofon untuk langsung merekam suara dari audio recorder ini. Dan di sini uniknya ada fitur 90 derajat dan 120 derajat. Nanti akan kita tes dan kita lihat apa perbedaannya. Di bagian belakang di sini ada juga colokan untuk external mic. Bisa untuk external mic berukuran 3,5 mili. Biasanya ini saya gunakan untuk jack clip on ya. Kemudian di sini ada mounting tripod dan ini menggunakan baterai AA 2 buah, dan di sini ada switch stamina on atau tidak. Oke, kemudian yang di bagian bawah tadi juga sebenarnya kita bisa mencolok adapter kalau kita tidak menggunakan baterai. Kemudian di bagian depan di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol 1, 2, 3, 4 ini untuk memilih track, khususnya di mode perekaman 4 channel ya. Di bagian sebelah kiri ini ada channelnya, ada yang mic 1, 2, kemudian stop, play. Kemudian di sini ada tombol navigasi dan ini ada tombol perekaman. Nanti kita akan bahas satu persatu pada saat kita membuka menunya. Lanjut ke bagian menunya. Ini kita hidupkan dulu Zoom H4n Pro-nya. Jadi kekurangannya adalah untuk menghidupkannya memang agak sedikit lama, sekitar 20 detik. Nah, jadi default tampilannya adalah seperti ini. Kita bahas dulu tombol yang sebelah input ya. Input tombol sebelah kiri. Ini ada mic 1 dan 2. Kalau kita pencet mic, maka sumber input ataupun sumber mikrofon yang akan direkam berasal dari sebelah sini. Kemudian kalau kita menekan angka 1, dia akan merecord dari channel 1 dan 2, yaitu dari XLR di bawah. Jadi teman-teman jangan sampai salah kalau memang mau merekam langsung dari sini, jangan lupa ini tekan tombol mic. Masuk ke menunya, di sini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama ada folder, kita bisa men-setting di folder mana ya file suara yang akan kita rekam. Kemudian kita back lagi, kita tekan menu lagi bisa. Kemudian kita pilih file ya, kita bisa melihat file rekaman yang kita hasilkan. Kemudian berikutnya kita pilih input. Nah, di input ini terdiri dari berbagai macam setting.
setting. Yang pertama ada low cut, adalah fitur untuk meng-cut suara yang low ya. Kalau misalnya tidak ada suara, dia langsung otomatis di-cut suaranya. Setelah itu ada fitur kompresor atau limiter, atau suara yang terlalu tinggi itu bisa kita limit juga. Biasanya kalau suara yang terlalu keras itu bisa dibatasi. Kemudian ada monitor. Monitor ini bisa di-on atau off untuk memonitor suara, khususnya dari headphone. Kemudian satu atau dua link ini untuk stereo ataupun mono. Kemudian level auto ya, auto levelnya bisa kita atur. Kemudian mono mix ini kalau kita input recorder ataupun mic mono itu bisa kita mix menjadi stereo. Kemudian MS Matrix juga fitur mono dan stereo juga, nanti teman-teman bisa ngulik sendiri. Kemudian ini ada phantom power, ada yang 48V atau 24V tergantung mikrofon yang kita gunakan. Bisa juga kita off-kan kalau mikrofon kita tidak memerlukan phantom power. Ini juga menentukan durasi baterai yang kita gunakan. Kemudian ada plug-in power, itu kalau misalnya kita pakai adapter, kita bisa on atau off-kan, tergantung kebutuhan mikrofon kita. Kemudian di menu lainnya ada di menu record ya. Di menu record ini kita bisa men-setting berbagai macam kebutuhan. Dia paling tinggi itu ada di 96 kHz di 24 bit. Yang paling rendah ada MP3 di 48 kbps. Jadi kalau saya sih biasanya yang paling tinggi aja di 96 kHz di 24 bit dan formatnya itu WAV. Kemudian ada auto record, kita bisa men-setting auto recordnya di desibel berapa dia auto recordnya. Kemudian pre-record itu juga berfungsi untuk beberapa detik itu direkam sebelum kita tekan tombol record. Kemudian ada file name itu kita bisa atur nama filenya berdasarkan tanggal atau default. Kemudian menu selanjutnya ada tool. Di tool ini kita bisa hidupkan berbagai macam fitur seperti tuner, metronom, AB repeat, speed, memory record dan sebagainya. Ini fungsinya adalah untuk merecord musik biasanya. Jadi kalau kita mau rekam musik di recorder ini adalah fitur yang kita butuhkan seperti tuner, metronom dan sebagainya. Kemudian ada mode play mode, ini untuk memainkan suara. Kemudian setelah itu ada sistem. Di sistem kita bisa memilih men-setting tanggalnya, kemudian backlight, kontras, jenis baterai yang kita gunakan, kemudian firmware yang kita gunakan, kemudian bisa kita lakukan factory reset. Setelah itu ada menu SD card. Di sini kita bisa format SD card, kemudian bisa kita lihat sisa dari storage yang bisa kita lakukan perekaman. Kalau ini misalnya di 3 GB lagi, yaitu sekitar 3 jam bisa kita melakukan perekaman. Kemudian setelah itu ada USB. Nah, USB ini bisa kita gunakan untuk yang colokan tadi di sini. Kita gunakan untuk storage ataupun untuk audio interface atau sound card yang akan bisa kita konekkan ke komputer. Jadi uniknya bisa jadi sound card, bisa jadikan audio recorder biasa. Menu selanjutnya ada di mode, biasanya ada stereo, 4 channel dan ada MTR ya. Di mode ini biasanya kalau untuk perekaman biasa saya memakai stereo ya, baik itu menggunakan mikrofon eksternal ataupun langsung menggunakan mikrofon yang ada di Zoom H4n Pro ini. Kemudian untuk mode 4 channel ya, mode 4 channel ini biasa saya gunakan untuk pemakaian 2 mikrofon ya. Contohnya saya memakai mic wireless. Jadi satu channel saya colok di sebelah sini nomor 1, kemudian satu channel lagi di nomor 2. Jadi kalau kita pilih di 4 channel ini, kita bisa mendapatkan file yang terpisah ya. Jadi satu file khusus perekaman dari mic yang channel 1, kemudian file mic yang dari channel 2, dan satu lagi juga mendapat rekaman file dari mikrofon yang ada di luar sini. Jadi ambience-nya dapat dari sini, kemudian dari mikrofon juga dapat di sebelah nomor 1 dan nomor 2, sehingga nanti memudahkan kita di post production suaranya tidak bercampur. Jadi memang memiliki suara sendiri-sendiri. Jadi nanti hasilnya itu juga ada banyak sumber suara yang bisa kita gunakan tergantung mic yang kita pakai. Jadi channelnya itu ada 1, 2, 3 dan 4 di belakang yang untuk external mic. Kemudian yang terakhir ada MTR. Channel MTR ini kita bisa melakukan perekaman terpisah. Contohnya ketika saya merekam di bagian channel 1, saya ini merekam gitar dulu misalnya. Kemudian setelah itu saya merekam yang channel 2, saya merekam vokal sambil memutar file hasil rekaman yang nomor 1 tadi. Kemudian di channel 3 kita merekam drum misalnya, di channel 4 kita merekam piano dan sebagainya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk perekaman terpisah. Makanya sebenarnya iklannya audio recorder Zoom H4n Pro ini adalah audio portable untuk merekam musik ya. Jadi bisa direkam secara terpisah. Ini sebenarnya sudah saya coba juga dan cukup efektif, dan nanti hasilnya juga berbeda-beda, filenya juga berbeda. Jadi ketika kita rekam nomor 1, misalnya tadi suara gitar, file gitarnya akan terpisah tersendiri. Kemudian pas kita merekam nomor 2 dengan suara vokal, walaupun kita rekam diiringi dengan suara gitar tadi, suara gitar itu nggak masuk di sini. Karena kita kan pakai headset dengar suara gitarnya, kemudian kita sambil rekam vokal dan filenya akan terpisah.
sehingga pas kita olah di software audio itu akan lebih memudahkan kita. Jadi tidak bercampur suara antara channel 1, channel 2, dan channel berikutnya. Itulah menu yang disediakan dari Zoom H4n Pro ini. Jadi untuk kualitas Zoom H4n Pro ini tergantung mikrofon yang kita gunakan ya. Semakin baik mikrofonnya, maka hasilnya akan semakin baik pula. Jadi ini hanya sebagai media recorder atau media penyimpanan langsung dari mikrofon. Nah, sekarang kita akan mengetes hasil dari mikrofon Zoom H4n Pro yang tersedia di sini ya. Pertama kita tekan dulu sekali ya. Kita jangan lupa milih mic. Ketika kita menekan sekali, dia akan mengetes suara kita ini ya. Di sini ada metringnya. Kita coba sini, cek, cek, cek. Nah, kita usahakan metringnya itu jangan melebihi dari -6 ya. Kalau ngomong itu bisa kita naikkan lagi. Cek, 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 cek. Oke, di rata-rata di -12. Ini adalah menu standby. Kemudian nanti kita bisa tekan sekali lagi untuk perekamannya. Contohnya seperti ini, kita rekam. Oke, ini sudah merekam. Tes 1, 2, 3. Ini adalah contoh suara langsung dari Zoom H4n Pro. Disetting di mikrofon 90 derajat. Kemudian kita coba tes, kita putar di 120 derajat. Ya, kita rekam lagi, kita tekan sekali, kemudian kita pastikan ini sudah bergerak, dan kita tes lagi. Ini adalah contoh hasil suara dari Zoom H4n Pro dengan mode 120 derajat. Jadi teman-teman bisa bedakan sendiri antara 90 dan 120 derajat dan hasil secara keseluruhan dari mikrofon bawaan audio recorder Zoom H4n Pro ini. Ya, itulah tadi sedikit review yang bisa saya bagikan tentang Zoom H4n Pro ini. Intinya, audio recorder Zoom H4n Pro ini sangat layak digunakan untuk berbagai macam kebutuhan karena memiliki banyak channel, yaitu channel XLR-nya 2, kemudian ada input channel external mic untuk 3,5 mili, kemudian juga ada mikrofonnya, jadi totalnya ada 4 channel sebenarnya, dan juga uniknya ini bisa dijadikan sound card untuk dihubungkan ke laptop atau PC kita. Jadi ini adalah recorder yang sangat recommended untuk kebutuhan videographer, baik itu untuk membuat sebuah film pendek, cinematic wedding, dan sebagainya yang wajib dimiliki. Namun karena harganya yang cukup lumayan, berkisar antara 3 juta dan 4 juta, ya dengan harga yang diberikan 3 juta sampai 4 juta ini juga sangat worth it lah menurut saya, karena kemampuan perekamannya juga sangat banyak. Dan untuk baterai itu saya rekomendasikan minimal menggunakan baterai alkalin atau energizer, karena kalau baterai ABC itu sangat cepat habis. Kalau bisa kita pakai baterai charger Envelop seperti ini, Envelop Pro, karena ini kapasitas mAh-nya cukup besar, yaitu 2500, sehingga sangat cocok untuk digunakan di Zoom H4n Pro ini. Oke, itulah tadi review singkat yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sebelum teman-teman membeli audio recorder Zoom H4n Pro ini. Semoga bisa lebih meyakinkan teman-teman sebelum membeli Zoom H4n Pro ini. Jika ada pertanyaan seputar audio recorder Zoom H4n Pro ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan subscribe karena saya akan rutin mengupload video seputar fotografi dan videografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.